Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yovani Sriwatipah dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Saya ingin mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengalaman Mahasiswa yang Bangkit dari Skizofrenia, sebuah analisis fenomenologi interpretatif. Baiklah, di presentasi saya kali ini, saya akan membahas 3 poin penting yang ada di artikel, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua yaitu metode penelitian, dan yang ketiga adalah pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, tujuan penelitian, teori yang digunakan, dan alasan meneliti. Latar belakang dari artikel ini yaitu diambil dari pandangan Aschesar dan kawan-kawan 2015 yang menyatakan bahwa skizofrenia adalah salah satu gangguan psikis kronis yang bisa hilang timbul. Gangguan secara umum yang terjadi pada pikiran, emosi, dan perilaku. Pikiran penderita skizofrenia adalah salah satu gangguan psikis kronis yang bisa hilang timbul. Gangguan secara umum yang terjadi pada pikiran, emosi, dan perilaku. Pikiran penderita skizofrenia tidak saling terhubung secara logis. Mereka seringkali memiliki persepsi yang keliru dan tidak sesuai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti pengalaman mahasiswa yang pernah mengalami skizofrenia, namun masih bisa bangkit dan melanjutkan pendidikannya. Yang selanjutnya yang ada di dalam pendahuluan yaitu teori yang digunakan. Dalam artikel ini kami mengambil 2 teori. Yang pertama yaitu teori dari Fiona, yang menyatakan bahwa karena tidak diurus atau diterlantarkan, pasien skizofrenia bisa dikatakan memiliki kualitas hidup yang lebih buruk daripada pasien dengan penyakit lain. Mereka seringkali dipandang sebelah mata, menjadi bahan olok-olokan atau ejekan, dan bahkan cenderung dihindari. Banyak yang berdalih mereka akan membahayakan jika mengamuk, jadi sebaiknya dihindari atau dikurung, padahal mereka juga memiliki hak untuk sembuh dan hidup normal kembali. Yang kedua adalah teori dari Putri P dan Ambarini T. 2012 pernah melakukan penelitian serupa mengenai makna hidup pasien skizofrenia dalam jurnalnya yang berjudul Makna Hidup Penderita Skizofrenia Pasca Rawat Inap. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa subjek yang bersangkutan memaknai hidupnya dengan cara yang berbeda. Mereka bekerja untuk mengatasi hambatan ekonomi yang dialami dan mencoba menghabiskan waktu dengan bahagia bersama teman-teman dan keluarganya. Yang terakhir yang ada dalam pendahuluan yaitu alasan meneliti. Alasan kami dalam meneliti penelitian ini yaitu karena kebanyakan dari penderita skizofrenia hidup bergantung pada obat-obatan dan menjalani kehidupan yang biasa saja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana seseorang yang pernah mengalami skizofrenia bisa bangkit dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Setelah pendahuluan, selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretatif phenomenological analysis atau IPA. Teknik sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, di mana partisipan dipilih berdasarkan ciri atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya seperti mahasiswa memiliki pengalaman skizofrenia adalah bangkit dari skizofrenia. Teknik pengumpulan data digunakan wawancara semi terstruktur secara mendalam dengan partisipan, di mana pewawancara memiliki interview guide untuk ditanyakan dan nantinya akan dikembangkan sesuai dengan jawaban dari partisipan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dalam interpretatif phenomenological analysis atau IPA dengan beberapa tahap analisis seperti membaca berkali-kali verbatim wawancara, membuat catatan-catatan awal, membuat tema emergen, mengembangkan tema emergen, dan membuat tema superordinat. Setelah metode penelitian, yang terakhir yaitu ada hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan ini ada 3
tema yang bakalan dijelaskan, yaitu penyebab skizofrenia, perjalanan penyakit, dan kesungguhan diri. Yang pertama yaitu penyebab skizofrenia. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Yang kedua faktor psikologis dan faktor biologis. Di dalam faktor lingkungan sendiri bisa dicontohkan teman, keluarga, tekanan ekonomi, dan tekanan sosial. Selain itu juga ada pengaruh dari obat-obatan terlarang. Sedangkan dari faktor psikologis sendiri, adanya emosional yang tidak stabil dan sulit dikendalikan. Dan yang di faktor biologis itu, adanya genetik dan gangguan emosi sejak lahir. Yang kedua yaitu perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit subjek yang ada di dalam artikel ini yaitu yang pertama ada gejala skizofrenia, yaitu subjek merasakan frustasi, halusinasi, delusi, hingga kejang. Yang kedua yaitu dampak dari skizofrenia itu sendiri terhadap subjek, yaitu depresi, gangguan relasi sosial, hilang percaya diri, hilang motivasi, dan sangat sensitif. Lalu perjalanan penyakit yang terakhir yaitu ada pengobatan. Subjek bertahan dengan obat. Setelah itu dia juga berusaha untuk pengobatan medis dan pengobatan alternatif hingga dia bangkit dengan bertahan dengan obat, tapi tetap berusaha untuk tidak selalu mengandalkan obat. Yang terakhir yaitu kesungguhan diri. Dalam artikel ini subjek memiliki dua kesungguhan dirinya, yaitu motivasi untuk bangkit dan pembenahan dirinya setelah bangkit. Motivasi untuk bangkit si subjek dalam artikel ini yaitu dari rasa bersalah dan rasa penyesalan terhadap diri sendiri yang telah dilakukan pada saat dia menderita skizofrenia. Dan dukungan dan dorongan dari orang-orang terdekat juga sangat berpengaruh untuk memotivasinya untuk bangkit. Pembenahan diri subjek sendiri setelah bangkit yaitu ia lebih menghargai kehidupan, memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan, dan ingin memotivasi orang lain berdasarkan pengalamannya. Jadi pembenahan diri subjek setelah bangkit itu sangat signifikan dengan apa yang telah dia usahakan selama ini. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau cara penyampaian yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang saya berikan dapat bermanfaat bagi pendengar semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.